manusia sebagai pembawa damai sejahtera, agar mengalami damai sejahtera. Hendaklah damai Kristus memerintah dalam hiduplah. Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera atau shalom sebagai suasana hidup yang damai, rukun manusia dan antar manusia dengan wujud karya penebus Allah telah membawa kehadirannya, telah membarui hidup dan mendorong kita untuk terus berjalan bersama menegakkan kerajaan kasih di tengah berbagai perbedaan agama, suku, budaya, adat, menyisihkan dampak negatif sebagai konflik dan perpecahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Berbeda serta waspada terhadap penyebaran harus dimuliakan, maka politik identitas dan politik uang bukan pilihan perjuangan politik umat Kristiani. Kita menolak kekuasaan yang menghalalkan segala cara untuk mengorbankan bermartabat demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, bagi seluruh rakyat, saudara dan saudari yang terkasih, tidak akan kita untuk harmonis antar umat manusia, tetapi juga untuk semua ciptaan, dan kita dipanggil untuk turut menghadirkan sukacita. Perayaan Natal mestinya mendorong kita untuk semakin peduli, kritis dan berani menolak berbagai bentuk tanah dan udara yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup semua makhluk. Tanggung jawab menjaga lingkungan ini merupakan panggilan dan perutusan dari Allah sendiri untuk semua umat beriman. Ikuti dari Kejadian 2 ayat 15. Kesejahteraan bagi semua makhluk selalu terpelihara dan terjamin kelestariannya. Oleh karena itu, akan turut bersih di era globalisasi ini, kita juga diajak untuk memuliakan Allah dan mewujudkan damai sejahtera, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, kesetiaan dapat hancur oleh berita bohong dan ujaran kebencian yang marak di berbagai media sosial. Kita perlu bijak dalam menerima dan menyebarkan berita yang tidak benar. Para gembala pergi dan menemukan kebenaran warta komunikasi dan perjumpaan di zaman digital ini pun perlu dikelola secara baik agar dapat digunakan sebagai sarana untuk Allah yang Maha Kasih itu selalu bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan terus memuliakan Allah lewat upaya-upaya baik untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga. Gereja Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun ini kami mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Jakarta 13 November 2023 atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsignor Antonius Sugianto Benjamin OSC Ketua dan Monsignor Pascalis Bruno Simbur OFM Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Muhammad Nurul Ketua Umum dan Pendeta Jeffrey Fritz Madiputi Sekretaris Umum. Terima kasih.
Sidang masa raya Natal, ibadat hari Natal ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat Natal saudara-saudara, Kristus telah lahir. Haleluya. Amin. Estimasikan sekitar 10 juta yang dijadikan 50 khusus bingkai sembako berupa sembako dan 10 amplop persembahan nasi khusus untuk anggota dan majelis yang menerima gajian. Dan untuk pelayanan saat ini telah berlangsung sekitar 25 khusus.
usia tua, bagi yang kedinginan di kolong jembatan, bagi yang... Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengarkanlah nasihat dan bimbingan berkenaan dengan pelayanan baptisan kudus hari ini. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis, anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Orang tua, Bapak Ibu Saudara-saudara, secara bersama-sama namun tetap sebagai jawaban pribadi. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara menghendakinya? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan menuruti firman Allah? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara bersedia? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia untuk menyuruh anak-anak ini rajin ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran iman Kristen agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam dan oleh Yesus Kristus? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara bersedia? Terima kasih untuk kerinduan dan kesediaan Bapak Ibu saudara-saudara. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Stefanus Sabta Bima Sena. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan akan memohonkan berkat buat kedua anak kekasih. Buat kedua anak kekasih, Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sejenak kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui pelayanan baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan. Sambil orang tua dan orang tua bisa berdoa, kita mengangkat pujian betapa indah hari. Pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa hari ini kita boleh berjumpa dalam suatu sukacita perayaan Natal. Ayat yang ke-14 menjadi nats renungan kita, dan kita dituntun dalam satu tema yang berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa pujian nanti di renungan ini yang saya mau bagikan kepada kita. Salah satunya pujian itu mengatakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bagaimana lagi lagunya? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Sampai titik ini kita bersuka di dalam Tuhan. Ini pertanyaan pertama bagi kita Bapak Ibu Saudara. Apakah ada sukacita di antara kita hari ini? Amin. Mana muka-muka senyumnya? Supaya kita tidak kelihatan letih, lelah, lesu untuk merayakan Natal. Ini pujian pertama karena hari ini adalah dalam tubuh manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Kehadirannya merupakan suatu keintiman, kedekatan Allah dengan diri manusia. Kalau firman telah menjadi manusia, ini pertanda dahsyat dan luar biasa bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ia konsisten mewujudkan janjinya, dan dia menghadirkan dirinya dalam rupa manusia. Untuk apa? Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita merayakan Natal hari ini, saya masih tetap menggunakan merayakan Natal karena kadang-kadang kita memisahkan ibadah dengan perayaan. Isi perayaan kadang-kadang berprise sambutan-sambutan, padahal keseluruhannya adalah bagian dari merayakan sukacita Natal. Jadi Natal adalah bagi kita saat yang baik, momentum yang tepat di mana kita diingatkan kembali. Setiap tahun kita merayakan Natal, kita diingatkan kembali bahwa Yesus betul-betul telah datang. Kehadirannya sungguh membawa harapan baru bagiku, bagimu, dan bagi kita semua, bahkan bagi dunia ini. Maka lagu yang berikutnya adalah Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Sambut di mana? Di hatimu. Terimalah. Mari bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur. Dan inilah yang kita wujudkan pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita baru masuk secara kalender gerejawi tanggal 25 hari Natal. Tapi sejak tanggal 1 dan tanggal-tanggal sebelumnya, kita sudah beberapa kali